Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa namanya? Saya. Oke, panggilannya Devri ya. Oke, Devri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, di sini Bapak mau menanyakan sedikit apa tujuan Devri untuk datang ke rumah Bapak? Sama sedikit aja. Kita ada beritanya ada anak juga juga saya mendapatkan yang berita ini dari teman saya. Kalau saya ada masalah saya akan coba berita. Ya, saya di sini hidup. Tidak sedikit mengenai masalah saya. Saya selesai sedikit. Oke, berarti Devri mau melaksanakan konseling individual sama Bapak begitu. Baik, sebelumnya di sini Bapak memperkenalkan diri nih, Bapak itu namanya Muhammad Adili. Bapak akan dipanggil dengan Pak Azli. Oke, jadi di sini Bapak sebagai guru BK di sekolah ini. Nah, Bapak ingin menanyakan sedikit nih, kira-kira Devri sudah pernah belum mendengar atau pernah melaksanakan langsung konseling individual? Tidak. Karena baru dapat juga. Oke, persilakan Pak Guru untuk menjelaskan terkait kegiatan kita pada kali ini ya. Jadi kegiatan kita pada kali ini adalah konseling individual, di mana kegiatan ini akan kita laksanakan secara individual antara Bapak dengan Devri, di mana tujuannya itu untuk mengentaskan masalah yang Devri alami. Itu tujuannya terkait konseling individual. Nah, terkait cara individual konseling individual ini kita berbicara antara klien dan juga konselor untuk mengentaskan masalah secara bersama. Dan tentunya dalam kegiatan kali ini kita punya asas-asas tertentu nih. Ada peraturan yang perlu kita ketahui dan perlu kita amali dan kita praktekkan. Tentunya itu kita perlu menghasilkan semua yang ada pada proses kegiatan konseling individual ini. Dan kita juga Devri itu sebagai klien perlu secara terbuka dan secara sukarela untuk menceritakan terkait permasalahannya. Dan Devri juga perlu ingat nih, ada namanya arus kenormatifan, di mana Devri itu perlu menerapkan norma-norma yang ada ketika bercerita. Dan tentunya dalam kegiatan kita pada kali ini kita harus aktif agar apa? Agar permasalahan yang Devri rasakan itu secara perlahan-lahan mulai tertuntaskan. Oke? Bagaimana bisa dipahami Devri? Nah, baiklah, mungkin di sini Bapak mau menanyakan sedikit. Kira-kira apa yang perlu dibicarakan oleh Devri pada hari ini? Mungkin secara susah ya, Pak. Ini saya dari customer sangat jadi ini dari Bapak. Sebelumnya ketika saya menjadi seorang itu, saya mungkin langsung ambil saja untuk mengatakan salah satu customer dia. Itu pun kejadiannya sudah lalu, 3 tahun lalu. Ketika saya mengatakan saya suka sama dia itu nggak mau mengiyakan ataupun tidak kan gitu. Ya, misalkan dia memang mau malas, ya oke lah gitu. Tapi dia merasa dia enggak, merasa dia enggak. Jadi saya bingung Pak. Kalau misalkan saya mau mengatakan atau confess masa saya ke wanita lain itu enggak sakit trauma Pak. Gimana ini Pak? Misalnya ini Pak, trauma saya 3 tahun digantung itu masih sangat dekat dengan saya Pak. Saya takutnya kalau misalkan saya confess, saya takutnya saya ditolak ataupun bagaimana. Soalnya dia yang 3 tahun kemarin itu dia nggak bilang apa-apa. Terus waktu saya ngecek oke aja, nggak apa-apa gitu. Pas saya tamat di situ, dia nggak ada hubungan dengan wanita saya.
Itu yang paling menyakitkan bagi saya itu. Soalnya kalau misalkan saya mau konfes ini Pak itu, takutnya dia bilang iya karena saya akan seperti, kalau enggak itu enggak sempurna itu. Terus ada lagi? Itu Pak. Mungkin saya pakai value yang sama lagi. Oke, tampaknya Depri juga bingung terhadap permasalahan Depri. Dan juga tampaknya Depri itu takut karena suka pada seseorang dan takut untuk mengungkapkannya kan betul gitu. Oke, di sini Bapak menanyakan apa yang Depri rasakan ketika bertemu dengan wanita tersebut. Kita mulai ketemu dengan wanita tersebut Pak. Masa kita itu Pak. Gimana ya? Yang baik, ya. Bisa nggak sih kalau saya dia itu Pak? Ada kontak saya Nah, apakah itu mengganggu keseharian Depri? kalau keseharian mungkin ada lagi Pak. Gimana Pak saya bilang? Soalnya ketika saya sedang minum, nggak mikirin apa-apa ya Pak ya, walaupun sudah saya siap. Itu kan dia itu tetap saja Pak bukan pola saya gitu. Gimana gitu? Dia tidak bisa kenal juga di situ Pak saya dengan dia. Tapi ada juga Pak, ketika saya belajar itu dia itu tetap sendiri Pak. Ini kan biasanya Pak, banyak mau baca masuk ujian gitu. Tapi yang saya lihat di situ bukan diri saya Pak itu. Yang saya lihat di situ adalah wajah dia. Saya kan takutnya nanti itu akan berpengaruh pada pelaku saya. Oke, nah kira-kira ini apa yang membuat Depri menyukai wanita tersebut? Kalau saya baca sama ini ya dia baik sama saya, itu kepada dia, dan juga mungkin berusaha jadi mungkin itu pasti saya dari seorang itu dengan banyak hal. Oke, jadi di sini mau menyimpulkan sedikit nih. Berarti Depri itu menyukai seseorang dan seseorang itu sejurusan dengan Depri, betul? Nah, sedangkan Depri menyatakan atau mengkonfes perasaan Depri kepada wanita tersebut, kita sebut saja wanitanya itu siapa inisialnya? Mungkin saya akan menyatakan inisialnya. Oke, kita panggil wanita tersebut Suci. Berarti Depri itu menyukai Suci, tapi ingin mengkonfes atau menyatakan perasaan Depri, tapi takut karena dahulu Depri pernah mengkonfes dan menyatakan perasaan Depri dengan wanita yang lain, tapi ditolak, begitu. Dan itulah nggak ada kepastian. Oke, berarti tidak dikasih kepastian oleh wanita yang sebelumnya. Itu yang membuat Depri trauma ataupun takut karena ingin mengkonfes, begitu. Nah, kira-kira apa yang harus Depri lakukan untuk tidak memendam terus perasaan Depri? Kalau sekarang ini saya masih takut, masih trauma gitu. Mungkin untuk sekarang ini kalau saya memang saya dalam media sekarang gitu. Jadi saya mungkin akan memendam perasaan ada. Oke, jadi menurut Depri yang harus Depri lakukan sebenarnya itu adalah memendam, begitu. Nah, karena ada memendam, kira-kira itu baik nggak menurut Depri? Kalau memendam perasaannya baik atau juga buruknya ada juga. Menurut Depri, baik dan buruknya apa memendam? Ya, kalau kita baiknya konfirmasikan lah, itu betul. Kita kan maksudnya bisa berkembang biasa aja. Soalnya kalau misalkan saya suka sama seorang itu gaya bicara saya macam berubah Pak. Kan saya sudah punya seorang yang tidak saya suka sama seorang itu dari ngobrol saya itu kayak ngobrol semalam itu apa gitu. Sangat itu sekali tukar gitu. Kalau misalkan kita kaji sama buruknya ada minta itu ya sangat lupa minta begini. Soalnya kan terus pikiran nih Pak gitu. Bisa nggak lu bilang bilang lah sehari itu sehari aja
sangat indah kan pulang. Soalnya itu kirim kali Pak itu betul bisa. Oke, nah apakah tidak ada salah yang untuk review selain memendam perasaan itu? Karena kan tentunya ini benar-benar itu membuat terganggu keseharian kita. Kalau misalkan saya enggak perasaan, itu pilihannya cuma dua Pak. Diterima atau ditolak. Diterima, atau diterima. Kalau diterima, saya bakal sesuatu sama dia. Dan juga itu ditolak, itu bakalan juga berpengaruh bagi diri saya belajar. Ya itu. Nah kira-kira menurut Devri hanya memendam, bukan? Nah bagaimana kalau misalnya Devri itu melakukan proses atau menyatakan perasaan, tapi Devri itu tidak menyatakan bahwa Devri itu akan mengajar dia pacaran, tapi hanya sekedar menyatakan perasaan. Contoh nih, bahwasanya saya Devri nih, saya ingin menyukai Anda, Devri, tapi kita tidak mau mengajar pacaran. Devri hanya menyatakan perasaan saja gitu, agar lebih tenang. Bagaimana menurut Devri? Aku Pak sekali bagaimana anak kalau saya kasih perasaan terus sekali sama dulu kita agak sedikit cuman yang dia karena kita cuma di jawabannya ya. Oke, ini kita masalahnya mungkin berbeda dengan orang lain nih. Nah, kira-kira Devri mau nggak melaksanakan terkait teknik kursi kosong? Jadi teknik kursi kosong ini adalah bentuk teknik yang dilakukan oleh konselor pada klien yang memiliki permasalahan atau hubungan dengan orang lain. Jadi kita lakukan ini agar Devri itu bisa membayangkan apa sih yang kira-kira akan dikatakan oleh Suci, wanita yang Devri sukai tadi, dan bagaimana cara Devri itu bicara dengan wanita tersebut. Bagaimana? Ini saya harus Ya. Oke, bentar ya. Nah, di sini Bapak berdiri ya. Di sini Suci. Ibarat Isna dan Suci ini kan ada kursi kosong. Ibarat Suci, silakan. Nah, ibarat Suci, kira-kira, coba bayangkan di sini Suci, kira-kira apa yang akan Devri katakan kepada Suci? Ya. Tidak berat saya kita dalam menemani. Jadi ada sesuatu mengandalkan di mungkin sangat takutnya dari pusat mungkin ada sesuatu yang mungkin selama sangat kita tahu karena kita dari teman kita dari usaha juga dalam menemani teman mungkin ada sesuatu yang akan jadi apa yang sudah alasannya itu kan Oke, itu yang akan kamu bicarakan. Terus apakah masih ada lagi yang kamu rasakan ingin dibicarakan pada Suci? Oke, kira-kira nih, karena ada Suci di depan kamu, kira-kira apa yang akan Suci katakan pada kamu? kemungkinan Oke, itu yang kamu bayangkan. Nah, ketika kamu dia bilang kita teman saja, apa yang akan kamu lakukan? tak berat sih Pak. Gimana gitu. Ya jadi gitu Pak. Iya. Mungkin ada sedikit pegangan sih. Yang menganggap dengan saya sana kan nggak sama asosiasi yang dulu. Ya.
wilayah Mas Jen. Misalnya di Jawa, boleh lah. Ya, kira-kira apa yang harus Bapak sebenarnya? Nah, setelah membayangkan nih suci ada di depan kamu dan kamu sudah bicara, otomatis perasaan yang kayak dirasakan itu mungkin kurang, enggak gitu kan. Nah, kita perlu merumuskan nih apa yang perlu dilakukan ketika mengkonfes atau sudah menyatakan perasaan itu. Dan apa yang akan kamu lakukan setelah itu? Setelah dia bilang pertemanan itu, mungkin teman aja ya ya semuanya misalnya rumah masak nggak bisa masakan ya. Itu kemungkinan ya itu mungkin sekali lagi mental pun tetap dia yang sama menjawabkan dia iya ya. Dia pikir kemungkinan besar saya misalnya. oke. Nah, kira-kira kapan akan dilakukan oleh DPR? Kalau bukan kontesnya, ya saya nggak ragu Pak. Ya, jadi teman itu agak susah itu Pak cerita ini ya susah gitu kan. Karena saya kan ada rame-rame terus sama di sini, rame gitu kan. Nggak mungkin saya buat, saya pasti akan cari ininya kan. Mungkin kan bisa saya Pak. Jadi kita bisa tak bilang, mungkin saya bisa dengan misalnya dua aja faktor, mungkin face ini saya. Oke, berarti Depri akan melakukan kontes sebenarnya pembahasan Depri itu pada hari Kamis ya, berarti 2 hari lagi. Soalnya dia memang Pak, dia memang dapat itu. Nah, kira-kira setelah itu apakah masih ada permasalahan yang Depri rasakan? Kait masalah Depri hari ini? Kalau ini alhamdulillah Pak, orang yang mengajar hari itu cuma itu Pak. Oke, berarti solusi yang sudah Depri simpulkan tadi bahwa Depri perlu mengkonfes atau menyatakan perasaan Depri itu 2 hari lagi. Nah, kira-kira kapan kita akan melakukan? Apakah dari Depri itu bersedia untuk melaksanakan konseling kedua selanjutnya? Ini saya sudah bahas masalah lagi. Oke, kira-kira kapan kita akan melaksanakan konseling ini? Sebenarnya Pak. Ya. Kita menunggu jawaban dari yang tadi Pak. Kita bisa kemungkinan diusahakan atau bisa. Oke, berarti setelah Depri menyatakan perasaan itu, Depri akan melaksanakan layanan ini, layanan konseling individual ini, betul? Oke, berarti di sini Bapak menyampaikan bahwasanya ini terbatasnya masalahnya ini sudah kita temukan. Tentunya kita sudah pada tahap akhir. Nah, di tahap akhir ini kita perlu nih menyimpulkan kembali apa sih yang dirasakan setelah konseling individual ini. Ya mungkin yang saya rasakan saya juga cukup dibantu dengan masalah saya tadi, masalah perasaan dan tadi ya saya sangat terbantu lah gitu. Soalnya sangat sakit sekali gitu Pak menyendam. Nah, kira-kira tindakan yang tadi yaitu menyatakan perasaan itu apakah menurut Depri pas atau ada tindakan yang lain? Kalau menurut podcast mungkin lah pas Pak. Tapi tindakan yang lainnya mungkin sebelum saya menggunakan saya langsung dia saya akan ikut lagi kemungkinan saya akan menggunakan dalam masalah Oke, tentunya Depri sudah menyimpulkan bahwasanya solusi yang perlu dilakukan oleh Depri itu adalah menyatakan perasaan Depri kepada suci, yaitu wanita yang Depri sukai, gitu kan? Dan kita akan melaksanakan konseling individual lagi setelah Depri menyatakan perasaan tersebut, yaitu mungkin hari Jumat atau hari Sabtu. Gitu. Nah, tentunya tujuan dari konseling individual itu sudah tidak ternyimpan kan, dan telah disebutkan oleh Depri itu sendiri. Jadi Bapak harap Depri bisa menyatakan perasaan atau mengkonfes dengan atau kepada wanita yang Depri sukai tadi, dan semoga Bapak harap wanita tersebut menjawab iya. Tentu
tentunya tujuan pada kegiatan kali ini sudah kita tentukan dan sudah kita simpulkan tadi. Oke, kita harap ada kebaikan daripada diri Lepri dan tentunya pada Bapak sendiri. Semoga selanjutnya kita bisa memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, oke. Apakah kita ada lagi untuk bicara? Ini sudah. Oke, karena tidak ada lagi yang dibicarakan, Lepri bisa menunggu di sini berbicara kepada Bapak kita atau bisa juga kembali ke kelas Lepri. Mungkin ini juga mau masuk. Sudah mau mulai pelajaran? Oke, silakan. Terima kasih Pak, masih banyak diskusinya bisa ya bisa Ya, terima kasih Pak. sukses selalu Lepri. Terima kasih Pak. Thank you.